Ya pemirsa, ke kasus keracunan di mana puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat harus dirawat karena diduga keracunan makanan bergizi gratis. Ya, sejumlah siswa dievakuasi ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Petugas mengevakuasi siswa yang diduga keracunan MBG di SMPN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Siswa dievakuasi dengan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Cibabat. Menurut orang tua siswa merasakan mual dan pusing usai makan bergizi gratis. Dari siang, tadi siang udah dari sekolah masih pusing, sakit, tapi enggak, terus diminumin air kelapa. Habis itu dari rumah udah makan, pusing lagi, mual lagi, sakit. Artinya sempat pulang lagi, Bu? Iya, sempat pulang terus ke sini. Saat ini pihak sekolah sendiri masih melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para siswa yang telah mengkonsumsi MBG hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seperti tak ada habisnya pemirsa, kasus keracunan makanan bergizi gratis terus bermunculan. Ya, di Tulungagung, Jawa Timur, pemirsa, puluhan pelajar keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sementara puluhan siswa di sekolah dasar unggulan di Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. Satu di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah. Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak, dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulungagung. Namun hingga Senin siang belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut, mual, muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di alun-alun Juwana. Ya, warga menuntut Pansus Hak Angket segera mencopot Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Sepuh, Bini Sepuh, Aji Sepuh, wonten ing tlatah Kawedanan Juwana ingkang tuhu. Aksi unjuk rasa di alun-alun Juwana, Kabupaten Pati kembali digelar. Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pati anti premanisme membakar poster Bupati Pati Sudewo sebagai bentuk kekecewaan. Massa marah atas kekerasan yang dialami aliansi masyarakat Pati Bersatu saat menuntut Bupati Sudewo mundur. Kita harus untuk Kapolres usut tuntas atas pengeroyokan dan pembakaran rumah teman kami. Tangkap siapa pelaku dan dalang dari semua ini. Kedatangan warga pun sempat diterima oleh perwakilan Pemkot Pati. Mereka pastikan keamanan warga Pati. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin keamanan dan diayomi oleh pemerintah, oleh negara. Aksi unjuk rasa terus digelar warga Pati untuk mengawal Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Sudewo. Hingga kini, Pansus belum memutus nasib Sudewo. Keseriusan DPRD Pati pun dipertanyakan warga. Sebelumnya, Bupati Sudewo menjadi sorotan setelah menaikkan PBB Pati hingga 250%. Kebijakan itu memicu amarah warga Pati. Massa pun sempat unjuk rasa besar-besaran menuntut Sudewo mundur. Tak hanya itu, Sudewo juga diduga terlibat korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Bupati Pati ini pun sempat diperiksa KPK sebagai saksi. Kini warga Pati menanti nasib. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan santri se-Bandung Raya, pemirsa, berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratia di kawasan Ranca Benteng, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait kajian pembangunan Al-Kozini menggunakan APBN. Dengan mendapat pengawalan dari petugas pengamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah pribadi anggota DPR RI Atalia Praratia. Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah atribut yang berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait renovasi Ponpes Al-Kozini gunakan APBN. Masa mengancam akan kembali gelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Pemirsa, lama tak muncul ke publik, Ahmad Saroni diam-diam kini menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dengan disertasi tentang pemberantasan korupsi. Ya, Saroni ini muncul saat acara wisuda Universitas Borobudur di gedung pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta. Wisudawan Wisudawati program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, program studi Doktor Ilmu Hukum dengan gelar. Mantan pimpinan Komisi 3 DPR ini muncul saat acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Borobudur sebagai salah satu wisudawan. Selain Saroni, hadir pula sejumlah tokoh politik dalam acara yang sama, seperti politikus PDIP Trimedia Panjaitan, politikus PKS Hamid Nur, Bupati Banyuasin Askolani, serta Kepala Lembaga Pertahanan Universitas Pertahanan Majen TNI Endro Satoto. Dalam video yang beredar, Ahmad Saroni nampak percaya diri saat didapuk menyandang gelar doktor dengan disertasi berjudul Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimatum Remedium, suatu strategi pengambilan uang negara. Doktor Ilmu Hukum dengan gelar Doktor Ilmu Hukum. Wisudawan Wisudawati dimohon berdiri. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dua warga Pacitan melaporkan Tarman, kakek berusia 74 tahun yang menikahi gadis 24 tahun dengan mahar 3 miliar ke polisi. Ya, Tarman diduga memberikan mahar cek palsu dan melakukan penipuan serta meresahkan warga. Sheila Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Dua warga Pacitan melaporkan Tarman, kakek usia 74 tahun yang baru saja menikah dengan Sheila Arika dengan mahar 3 miliar rupiah ke polisi. Tarman dilaporkan atas dugaan mahar cek palsu serta tindakan meresahkan warga Kecamatan Bandar Pacitan karena Tarman diduga melakukan penipuan. Itu sudah jelas kejahatan kok, penipuan pemalsuan surat cek itu kan sudah ada pasal itu, Mas, itu loh. Masa itu akan dibiarkan? Harapannya supaya ditindak oleh. Ya harus ditindak, Mas. Saya tidak berharap. Itu sudah pasti palsu menurut saya ya. Dari awal pesan. Pokoknya palsu harus ditindak, saya tidak berharap, harus wajib. Polisi berencana memanggil para pihak terkait untuk memastikan keaslian cek tersebut. Bahwa kami akan memanggil beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak dari keluarga perempuan, kemudian dari mempelai wanita, dan juga yang dilaporkan adalah saudara Tarman. Dan nanti kemudian juga kami akan meminta keterangan saksi ahli apakah kemudian perkara ini bisa dilanjutkan sampai ke persidangan. Sebelumnya, video pernikahan kakek Tarman dan Sheila Arika viral di media sosial. Dalam pernikahan yang berlangsung mewah, kakek Tarman menyerahkan mahar selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Belakangan beredar kabar kakek Tarman memberikan cek kosong dan kabur, namun keluarga Sheila membantah. Ada pencairan, Bu, dari... Ya, kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan, Bu, ya? Itu yang nggak tahu juga, gitu. Gimana, Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima, gitu, intinya.
Selain memberikan mahar cek senilai 3 miliar, kakek Tarman juga membagikan uang sebesar Rp100.000 bagi para tamu undangan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.